Enggak kritikan terhadap pemerintahan sekarang ini? Oh, sangat banyak sebetulnya. Ya, seperti kalau saya lihat itu, istilahnya sekarang itu kenapa kita concern kepada langkah-langkah yang orientasinya kepada pemberdayaan. Karena yang terlihat sekarang mungkin ya, saya belum melihat secara secara realitas. Tapi yang saya lihat, barangkali ini pemerintah ini sudah melakukan yang terbaik. Tetapi yang terjadi sekarang bahwa tidak ada suatu kebijakan itu yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang notabene memang itu harus membutuhkan dan harus menerima. Nah, makanya kita itu turun di situ, ranahnya di situ. Itu yang menjadi concern kami sekarang. Nah, ini sekarang gereja makin sering diganggu ini, Bang. Kemarin di Bandung. Bagaimana? Ya, banyak kaum minoritas khususnya gereja makin sering diganggu ini. Nah, sebagai ketua penegak itu. Nah, makanya disitulah kita punya proporsinya keberadaan kita di dalam suatu lembaga ataupun organisasi yang menamakan dirinya sebagai penegak. Nah, harus berperan serta dan berperan aktif di dalam memberikan pemaparan kepada semua komponen bangsa termasuk pemerintah supaya kita konsen terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Nah, tentunya kan kita bisa merujuk di dalam suatu pertemuan yang mungkin katakanlah itu ya dari semua tokoh, elemen akademisi, lalu kemudian sejarawan, budayawan, tokoh-tokoh yang lain-lain. Nah, bisa berbicara tentang komposisi bangsa ini. Lalu kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Akhirnya ya akan tercipta suatu nuansa yang aman dan damai gitu. Bagaimana Bang semacam kesepahaman kolektif bahwa negaranya memang berideologi Pancasila, sedangkan ada sejumlah partai-partai agamis yang mengusung ideologi agama tertentu? Sebetulnya yang saya katakan, tidak boleh sebetulnya ada asas-asas lain di luar daripada asas yang kita sudah sepakati bersama. Di sini saya katakan bahwa pemerintah itu harus mempunyai suatu sikap yang tegas. Sikap yang tegas tentunya dia akan melindungi apa yang sudah menjadi dasar. Kan begitu. Lalu kemudian dia akan berpaling dan akan melihat dan akan berpihak kepada kepentingan semua golongan. Karena dia ada atas nama semua rakyat Indonesia. Kan begitu. Jadi ya ini yang menjadi suatu dilematik. Makanya kita perlu ada untuk melakukan suatu terobosan-terobosan dan upaya-upaya supaya kita bisa duduk di satu meja, lalu kita diskusikan tentang itu, kemudian kita bisa carikan solusinya. Jadi ada gak semacam asumsi bahwa memang upaya Pancasila ini mau dilengsarkan, digeser menjadi digantikan dengan ideologi tertentu, yang abang lihat sejauh itu apa? Ya, ada sedikit kecenderungan yang saya lihat. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya sebagai salah satu komponen anak bangsa, saya tidak rela kalau itu terjadi. Makanya saya melakukan suatu upaya perjuangan melalui apapun dengan cara saya, sekalipun saya memang menyadari dengan segala keterbatasan saya, tetapi saya minimum sudah melakukan, dan ini akan terus dijalankan supaya NKRI ini tetap tegak. Jadi tidak ada satupun alasan untuk melakukan suatu perubahan daripada asas dasar tunggal kita, asas bernegara kita. Itu tidak boleh terjadi. Sampai kapanpun tidak boleh terjadi itu. Jadi hampir sama dengan Nasdem juga, restorasi gitu. Iya, saya kira mungkin mirip, tetapi substansi daripada langkah-langkahnya mungkin berbeda. Tapi ya istilahnya secara semangat ya mungkin mirip. Saya juga masih kurang tahu, baru saya sering dengar-dengar, tapi ya barangkali seperti itu. Udah ada semacam audiensi dengan pemerintah, mungkin dari menteri atau? Untuk sementara ini belum, karena itu tidak dalam format untuk melakukan audiensial. Itu saya anggap itu sebagai suatu faktor yang bisa mengikuti dengan sendirinya. Yang terpenting sekarang kita fokus kepada langkah apa yang kita sudah harus lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan selama ini apa yang sudah kegiatan yang kita sudah lakukan kemarin itu
kami bersosialisasi dengan tokoh-tokoh adat masyarakat di daerah Kalimantan, ya utama ini Kalimantan Barat, terus kemudian di Jawa Barat, ya sudah kita lakukan sosialisasi, terus kemudian temu bicara sama beberapa tokoh, dan kelihatannya ya mereka itu sangat antusias dan sangat animo masyarakat di sekitar itu sangat tinggi, dan mereka positive thinking terhadap keberadaan kita ini. Spesifiknya Kalimantan Barat di mana ya? Di Pontianak. Iya. Terus kalau di Jawa Barat? Nah, kalau di Jawa Barat di Bandung. Kapan? Terus ya di Pontianak itu 10 hari yang lalu. Kalau di Jawa Barat sekitar sebulan yang lalu. Terus kemudian Provinsi Banten dan sekitarnya. Justru mereka itu memang ya, kita kalau melihat kultur budaya mereka yang notabene itu mereka itu agak rada-rada sektoral ya. Jadi nuansa agamisnya itu cukup tinggi kalau di daerah Banten. Tapi begitu mereka dengar pemaparan tentang penindakan NKRI, mereka sangat apresiatif dan sangat antusias. Karena mereka tahu betul nilai-nilai NKRI ini memang luhur dan itu sudah termaktub. Ya, cuma kita nggak tahu dalam perjalanan kok bisa seperti ini. Makanya disitulah dibutuhkan peran kita, harus hadir dan harus melakukan sesuatu. Tidak boleh hanya tinggal diam. Itu. Bisa jadi nggak akan disangka wadah ini akan terbentur dengan kelompok-kelompok yang sebenarnya tanda kutip anti Pancasila gitu. Nah, saya tidak melihat bahwa kita itu hadir sebagai kompetitor, tetapi saya melihat bahwa kita itu hadir sebagai sosok daripada kelompok anak bangsa yang masih konsen terhadap nilai nasionalisme. Itu saja. Bang, kelahiran di mana tinggal? Lahirin? Saya di Sulawesi Tengah. Tanggal? Kabupaten Poso. Jadi kegiatan sekarang kan pengusaha ya? Saya pengusaha. Jadi murni saya sebagai wirausahawan.